muda-muda. Jadi jangan orientasi BUMN saja. Ini ya bisa di BUMN, BUMD ya, termasuk di lembaga-lembaga publik ya, go public ya. Haruslah ya, lumayan itu ya. Saya ada 3 orang bimbingan Bapak sudah duduk sekarang di perusahaan go public ya. Padahal dia tidak pernah duduk selama ini di perusahaan ya. Nah, jadi tapi ya karena saya anjurkan ikut itu ya, ada tesnya ya, alhamdulillah jadi ya. Oke, nah ini sebagai contoh ya unit. Nah, tetapi yang saya tekankan sisi manajer ya, tanggung jawab manajer. Manajer itu harus mengidentifikasi supply and demand need for division, departemen. Nah, jadi harus bisa memahami, mengidentifikasi tentang penawaran dan permintaan, ya, untuk menempatkan kebutuhan di divisi atau departemen. Sebagai contoh, Astra, ya, Astra itu kan sekarang ada 7 divisional, ada 130 perusahaan. Nah, saya kebetulan ya salah satu manajer human resources-nya itu ya sering komunikasi, minta pandangan-pandangan ya ke kita sebagai expert judgment. Nah, betul-betul dia mengidentifikasi ya, layakkah dia adakah potensi dia untuk dikembangkan. Nah, ketika diidentifikasi, oh si A layak, si B layak, si C layak, itu baru layak. Nah, sekarang dari layak ditingkatkan, ya. Nah, itu ada treatment, ya. Ada beberapa treatment, ada in-house training, ada pendidikan pelatihan khusus, ya. Nah, akhirnya dia pada waktu tertentu dia sudah mapan, ya, bukan layak lagi, tapi dia sudah ready for use. Karena sekarang tidak lagi menganut, hati-hati ya nih ya, DSM tidak lagi menganut ya learning by doing sekarang. Itu konsep lama. Biar sajalah saya nanti belajar ketika saya duduk atau ketika saya mempunyai kesempatan jabatan. Nggak dipakai sekarang yang itu. Ya. Tapi sekarang sudah ready for use. Jadi duduk itu bukan belajar dia. Tapi dia sudah punya capability. Nah, ini ya saya sering beberapa orang belum memahami. Biarkan sajalah diberikan dulu jabatan, nanti dia akan belajar learning by doing. Ketinggalan yang gitu ya. Ya, itu jangan dipilih ya begitu. Tapi sekarang yang dipilih itu sudah ready for use. Ya. Jadi bukan hanya lagi dia learning by doing. Nah, jadi boleh ya. Review, discuss human resource planning ya, menginformasi human spesialis tadi ya. Jadi kompetensinya harus dievaluasi terus, didiskusikan ya. Integrated human resource planning with department plan. Nah, lalu integrasikan ya antara pengembangan SDM itu dengan pengembangan departemen ya. Nah, dia harus inherent ya, bukan inherent, tune in di situ ya. Jadi jangan sampai ini kemana ya. Nah, jadi ini harus seperti itu. Monitoring human resource planning ya, to identify change need ya. Jadi identifikasi ya perencanaan human resource ini dikaitkan dengan keinginan perubahannya ya. Jadi identify change and need ya. Jadi apa yang dikehendaki pasar, apa yang dikehendaki perusahaan itu ya harus bisa kita identify ya. Review employee succession plan ya. Nah, jadi dievaluasi monitoring ya, apa yang menjadi kesuksesan ya. Nah, lalu endingnya di sini ya. Jadi human quality itu dengan pola human resources unit dan manager ini ya,
ini kelembagaannya, ini adalah otoritas individualnya, ya. Dia akan menghasilkan 3 ini, ya. Jadi good kompetensi. Nah, good kompetensi itu apa? Dia bisa berubah dari kompetensi generik ke spesifik dan ke uniqueness. Itu good kompetensi, ya. Jadi jangan pakai kompetensi lama. Saya kemarin ya memberikan masukan ya di pelatihan-pelatihan itu semuanya PNS itu kepada generik kompetensi. Selalu mengatakan knowledge, skill, behavior. Itu udah ketinggalan ya. Nah, tapi sudah di situ spesifik ya. Nah, kompetensinya. Kemudian base characters. Nah, jadi bagaimana dia menjunjung ya nilai-nilai etika ya. Dia bagaimana menjunjung nilai tanggung jawab ya. Bagaimana dia menjunjung esprit de corps ya. Itu adalah base characters ya. Lalu grit commitment. Nah, grit commitment itu yang saya pakai 3 ya. Bagaimana dia komitmen afektifnya, jadi komitmen terhadap aktivitas pekerjaannya, ya, bagaimana komitmen terhadap norm, ya, norma-norma yang berlaku, ya, mulai dari undang-undang sampai dengan rensranya, bahkan ke perdanya, ya, kalau ada, ya, itu, ya, komitmen terhadap nilai normnya, ya, regulasinya. Dan yang terakhir harus terrefleksi pada komitmen akan keberlanjutannya. Ya, tetapi dalam berlanjut itu bukan dia bertahan dalam waktu. Ya, ini sering ada konotasi keberlanjutan itu perusahaan itu berjalan ya dalam kurun waktu yang lama. Nah, itu kita perlu sempurnakan ya. Yang dimaksud kurun waktu yang lama itu di situ ada proses increasing return. Ya. Jadi dia bertahan lama tapi dari waktu ke waktu itu ada progresivitasnya. Ya, misalkan ya. Anda masuk di satu perusahaan. Pertama Anda di holding company. Ya. Di organisasi induk. Lalu punya satu SBU, satu satuan bisnis unit atau 2, ya. Nah, yang disebut continuous improvement and sustainable development itu jangan-jangan Anda tetap saja perusahaannya 2, marketnya terbatas, harus diperluas ya. Jadi perusahaannya bertambah banyak, market share-nya bertambah ya, nilai kepuasannya, trust-nya, nah itu yang disebut great commitment, komitmen akan keberlanjutan. Ya, jadi salah kalau dia perusahaan itu bertahan lama, tapi dia turn around, ya, salah ya. Jadi perusahaan-perusahaan dia yang masuk pada ya increasing return. Jadi itu ya. Nah, itu yang saya berharap dalam konteks mutu. Nah, ini sering orang kurang paham terhadap itu. Nah, sekarang bagaimana kita mendesainnya? Ya, jadi tadi orang yang bertanggung jawabnya, sekarang bagaimana mendesainnya? Ya, jadi kita harus ada di business landscape ya, jadi organization and culture strategy. Ya, dalam ruang lingkup bisnis. Kenapa bisnis sekarang? Karena semua perusahaan ya harus bermotifkan business approach. Kenapa business approach? Ya, karena kita menggunakan dual strategic. Ingat, dual strategic itu mengembangkan strategi tertentu dengan strategi bisnisnya ya. Nah, dari situ ya, dia selalu berharap adanya values change. Ya. Nah, values change-nya apa yang saya gambarkan tadi?
Kalau pertama di produk, berubah ke values. Kalau dari values, berubah ke edit values. Kalau edit values, berubah ke creating values. Ya, dalam satu perusahaan. Nah, nanti mengembangkan sayapnya, melahirkan perusahaan-perusahaan baru, ya, atau melahirkan pasar-pasar baru, ya. Nah, di sini ya cetak birunya itu tetapkan fungsi dan prosesnya. Ya, fungsi-fungsi apa yang harus diemban, ya, bagaimana prosesnya. Ya, kalau dalam bahasa lama itu yang disebut apa? SOP, Standar Operational Procedure, ya. Nah, tapi dengan pola-pola yang baru ya setelah memasukkan nilai-nilai. Nah, dari sini ya tepatkan struktur organisasinya. Ya. Nah, jadi kalau sudah di sini struktur organisasinya ya karena ini tadi Chain, maka apa prinsip struktur organisasi di sini coba? Saya ingin tanya pada Anda. Ini udah berapa kali saya nyembang. Apa gimana struktur organisasinya? Coba. Prinsip apa yang harus diterapkan itu? Ayo. Perampingan, Prof. Perampingan. Terus apa lagi? Wah, Bapak udah berapa kali tuh? Satu, slim, ramping ya. Kedua apa? Flexibility. Ketiga apa? Rich function. Kaya akan fungsi ya. Nah, jadi strukturnya sini ya. Jadi organ structure itu ya posisinya situ. Tapi ini ya saya ingatkan karena kita pada paradigma kontemporer, maka prinsip struktur organisasi itu harus follow the strategy. Jadi struktur itu harus mengikuti strateginya. Kalau strateginya berubah, strukturnya ada penyempurnaan. Nah, itu ya. Jadi struktur di sini tadi ramping, fleksibel, rich function. Nah, langkah-langkah konkret dari struktur yang memenuhi kriteria itu harus kita perbaiki terus, kita tingkatkan terus. Pertama apa di dalam perusahaan kaitan struktur? Apa coba? Apa namanya? Restrukturisasi. Ya. Jadi harus senantiasa ya kita berani melakukan restrukturisasi. Nah, setelah restrukturisasi, tindak lanjuti dengan tahap berikutnya namanya apa? Revitalisasi. Ya, jadi mengutamakan aspek-aspek yang vital. Nah, sering di dalam manajemen namanya apa? Core business. Ya, organisasi melambangkan core bisnisnya. Nah, lalu dari situ ada tahapan berikutnya, namanya apa? Reaktualisasi. Bagaimana mewujudkan, ya, merealisasikan, ya, core bisnis yang ditetapkan. Nah, sekarang ya karena zaman berubah, era teknologi informasi dan berubah lagi di era sekarang, era 4.0, maka masuk pada yang terakhir namanya apa sekarang? Organisasi yang direkayasa atau re-engineering. Ya, nah, muncullah sekarang. Saya nggak tahu nih, di Rio masih birokrasi atau e-government? Halo, tolong jawab. Masih birokrasi atau pola birokrasi atau pola e-government? Halo? Ini pada birokrasi, Prof. Nah, jadi harus dirubah ya menjadi e-government.
Karena berbeda sekali prinsip birokrasi dengan prinsip e-government itu berbeda. Sudah tahu kan perbedaannya? Nah, tolong ya. Itu. Jadi tidak boleh lagi kita mengubah. Makanya saya senang ke Nadine. Baru satu menteri itu yang mengatakan perguruan tinggi harus keluar dari belenggu birokrasi yang kaku, yang kaku ya. Nah, ini harus berani keluar. Ya, tapi saya aneh di Pemda-Pemda masih menetapkan birokrasi di pelatihan. Saya sudah nggak pakai lagi birokrasi, tapi sudah pakai konsep e-government. Ya, jadi e-government itu sama dengan bagaimana mengelola ya tata kelola pemerintahan dengan ya menggunakan prinsip-prinsip tadi ya reengineering apa ya peranan teknologi informasi ya data big data ya saya nggak tahu nih contoh di Pemda sana masih berlaku nggak fotokopi legalisir masih berlaku nggak? Hah? Dilegalisir gitu jasa legalisir masih berlaku nggak? Masih ada sebagian, Bro. Nah, harus buang tuh legalisir ya. Iya. Nah, itu udah tandanya organisasi yang out of date ya, gitu ya. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Karena semua sudah masuk pada big data. Ya. Nah, jadi ini harus seperti itu. Nah, itu di struktur ya. Jadi struktur itu tadi prinsip dasarnya ramping, slim, kemudian flexibility, reach function. Penjabarannya ya langkah-langkahnya apa tadi ya enggak. Jadi prinsip umumnya structure follow the strategy ya. Nah, ketika dia follow strategic memenuhi 3 kriteria tadi, flexibility, ramping, slim, flexibility dan reach function. Lalu langkah konkretnya apa? Tadi restrukturisasi, revitalisasi, reaktualisasi, dan terakhir adalah reengineering. Ya, nah, sehingga dengan demikian job design akan berubah. Ya, contoh, ketika struktur ini sudah menganut prinsip namanya paperless. Jadi jangan lagi banyak menggunakan kertas kasarnya, ya. Nah, saya kesel gitu ya kalau kita semua harus fotokopi. Sekarang udah paperless ya. Nah, jadi itu. Jadi job design pasti rubah ya. Job design pasti rubah. Nah, kenapa? Karena harus menganut speed, low cost, ya, transparansi, accountability, ya. Nah, jadi di situ di job design tuh, ya. Nah, karena dia ini, bagaimana job design itu bisa dilaksanakan dengan baik? Syaratnya tadi, ya, pegawai-pegawai ini harus mempunyai kompetensi yang tinggi, ya, kompetensi yang tinggi, mulai dari generik, bergeser ke spesifik, bergeser ke uniqueness. Tidak mungkin kita sudah merancang ini kalau kompetensinya nggak bisa jalan. Kenapa? Karena manusia tadi, the man behind the gun. Ya, jadi situ. Ya, jadi ada manpowering, ya, kompetensi bisa sini, ini bisa muter, ya, bisa di sini cycle, ya, dari sini ke sini naikkan ini, geser lagi ke sini, gitu ya, continuous improvement ya. Nah, jadi ini yang saya harapkan ya, coba Anda tata kembali ya, bagaimana kita membuat organisasi ini memenuhi kaidah-kaidah kekinian. Ya, di perusahaan, itu mesti ya
Karena perusahaan itu tingkat kompetensinya tinggi. Jadi kalau dia tidak mampu mengini, mah sulit dia akan bersaing ya. Makanya ada beberapa yang dari Alvin Toffler ya mengatakan, jika kita tidak mengadaptasikan dengan perubahan zaman, maka kita akan digilas oleh zaman itu sendiri. Ya, akan dilindas oleh zaman itu sendiri. Nah, jadi ini ya. Oke. Coba saya ingin ini karena prinsip di sini ya. Yang lain-lainnya teknis. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Ayo. Buka dulu. Ayo. Ayo. Kemarana ini pada tidur ini? Enggak, Prof. Iya, atuh kita diskusi. Jadi gini nih, Prof, di saat sekarang ini kan dengan adanya COVID-19, jadi kan ada perilaku baru nih ya bagi masyarakat ya, di mana kita nih kalau tidak perlu keluar rumah, kita jaga supaya jangan keluar rumah dulu, begitu juga kan. Ya, betul. Ini dampaknya kan semuanya terhadap bisnis, Prof. Jadi kompetensi seperti apa yang harus dimiliki para pengelola SDM terkait dengan perubahan customer yang sekarang sudah tidak seperti sebelum COVID ini, Prof. Apa kompetensi yang harus dimiliki, Prof? Ya. Nah, jadi pertama saya anjurkan redesign. Ya. Jika Anda memiliki pola sebelumnya seperti apa, maka kita ketika menghadapi kondisi sekarang harus redesign kembali. Ya, jadi nah di sini nih organisasi melakukan redesign. Ya. Nah, oke. Nah, titik beratnya nanti di sini di aspek kompetensi ya. Kompetensi itu di dalam kompetensi spesifik ya ada 10. Saya ngajarkan 10. Ya. Nah, jadi 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM. Nah, tetapi kita sadar bahwa masing-masing 10 kompetensi itu berlaku proportionality. Jadi tidak semua ya memiliki proporsi yang sama. Ya. Nah, jadi Anda pelajari itu ada 10 ya. Nah, nanti proporsinya beda-beda. Tergantung posisi Anda. Kalau Anda seorang manajer ya dari 10 itu mana yang utama? Anda supervisor ya, mana Anda yang diperlukan kompetensi apa. Kemudian ketika dia statusnya sebagai pegawai, kompetensi apa. Ya. Nah, tapi wajib mengenal 10 itu. Ya, cuman proporsinya yang berbeda. Saya mulai tadi pertanyaan Anda, kompetensi apa yang diperlukan dalam era kekinian ya. Nah, cuman saya ingin tanya, untuk level mana? Level manager, level supervisor, atau level employees? Yang mana yang ini? Ya, saya kira kalau hari ini kita kan bisa jadi kan nih konsultan, Prof, di SDM. Ya. Ini kan biasa yang kita berikan training ini kan di middle management ke atas, Prof. Oke, ya. Jadi nanti katakanlah kompetensinya manajer ya, gitu kan? Nah, dari 10 kompetensi manajer itu, kalau dibagi secara umum, ya, itu minimal dia menguasai, ya, menitik beratkan pada 5 kompetensi, ya, untuk manajer itu. Pertama adalah kompetensi konseptual, ya. Yang kedua, kompetensi manajerial. Ya, yang kedua, yang ketiga ya, kompetensi komunikal. Ya.
Yang keempat, kompetensi environment. Ya. Dan yang 5 adalah kompetensi behaviors. Itu bobot tertinggi untuk seorang manajer. Ya, jadi harus bukan hanya 5, 10-nya dia harus kuasai, tapi yang paling dominan di situ. Ya, makanya saya ingin nanti kalau Anda disertasi jangan nulisnya kompetensi. Ya, kalau kompetensi itu umum, tapi dibagi oleh Anda. Ya, saya ya determinan faktor ya, kompetensi bagi seorang manajer di dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin kerja berimplikasi pada kinerja. Ah, itu bagus tuh. Ya, ini untuk disertasi itu ya. Soalnya kadang-kadang disertasi itu nulisnya kompetensi gitu. Nah, sekarang udah jangan ya. Bentar dulu, baterainya habis. Ya. Nah, jadi tulis itu. Jadi determinan faktor ya yang mempengaruhi gitu, ya. Kemampuan manajer ya dalam upaya peningkatan kinerja. Nah, determinasinya di situ kompetensi aja, cuma satu kompetensi aja. Tapi yang diurut tadi 5 tadi. Ya, jadi variabel X-nya kompetensi, kemudian variabel Y-nya kepuasan, ya, kemudian variabel Z-nya katakanlah kinerja. Nah, bagus tuh. Nah, nanti akan bisa terjawab. Di daerah Anda, kompetensi mana yang dominan yang diperlukan pada saat era pandemi ini, gitu. Nah, nanti akan terukur. Jadi secara konseptual kita sudah punya, nah nanti di lapangan akan tergambar. Kompetensi apa yang paling dominan di era COVID ini? Nah, ketahuan di situ. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya? Bisa, bisa. Nah, jadi saya tidak mengatakan harus ini enggak. Karena akan di Riau mungkin akan beda-beda kondisinya. Nah, penelitiannya pada era sekarang. Akan ketahuan nanti. Atau Anda pakai SEM, boleh. Ketahuan juga. Ya, kompetensinya. Anda misalnya kompetensi, kemudian motivasi, ya, kemudian kepemimpinan. Pakai SEM. Nah, nanti di loading faktornya ketahuan kompetensi apa yang diharapkan. Ya, mana loading faktor tertinggi itu adalah ya kompetensi yang dituntut pada era COVID sekarang. Paham ya? Paham Prof, kalau dari berbagai teori yang selama ini kita baca kan kompetensi itu ada 5 setidaknya Prof, ya kan? Ada motif, sifat, pengetahuan, keterampilan dan sikap gitu Prof. Oh, itu dimensi untuk kompetensi generik itu. Itu sudah apakah mencakup dia di situ Prof? Nah, enggak, bisa dikembangkan. Robin malahan ada 17 kompetensi itu. Jadi itu yang lama ya, teori yang lama. Nah, dari saya 10 kompetensi itu. Ya. Nah, jadi itu yang spesifik ya. Jadi seperti sekarang juga kita Prof, dosen juga ini dengan adanya COVID kan harus ada percepatan pengetahuan digitalisasi begitu ya. Dengan belajar sistem daring dan lain-lain. Berarti ini masuk dalam kategori kompetensi teknikal ya Prof ya? Ya, jadi teknikal itu dalam konteks pengolahannya. Ya, operasionalisnya itu teknikal. Ya, tapi bisa juga dari sisi kompetensi konseptualnya. Ya. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Nah, saya tidak bisa mengatakan di mana untuk Riau ini yang paling diutamakan. Nah, nanti lihat hasil penelitian Anda. Nah, dari hasil penelitian Anda itu merekomendasikan ya seorang manajer di Riau pada era COVID ini khususnya untuk perguruan tinggi, maka ya yang harus dikuatkan adalah kompetensi ini. Kenapa? Karena nilai loading faktornya tertinggi misalkan kalau pakai SEM. Ya.
Jadi bisa gitu nanti. Jadi saya menganjurkan Anda untuk meneliti dan penelitian itu nanti membuat rekomendasi. Paham ya? Jadi saya tidak bisa katakan harus ini dulu. Belum tentu. Ya. Karena itu harus dijawab dari hasil fenomena lapangan. Tapi akan terjawab. Enggak, Ya. maksud saya gini, Prof. Ya. Oke ya. Kemudian nanti kita akan menemukan kompetensi baru atau memang ada kompetensi yang sudah dalam klaster yang memang sudah ada di dalam teori atau penelitian terdahulu ya dengan situasi COVID begini. Ya, jadi pada hakikatnya sudah teridentified kompetensi apa. Nah, tetapi nanti karena COVID itu menjadi contingency situasi. Oke. Ya, jadi contingency-nya nanti. Ya. Tapi aspek kompetensinya sudah teridentifikasi berdasarkan teori. Makanya Robin itu 17 kompetensi itu dibagi. Ya, malahan ada buku lagi yang terbaru yang saya baca ada 32 kompetensi yang ada. Lebih luas lagi. Ya. Tapi nggak perlulah banyak-banyak ya, pada hakikatnya ada irisan-irisan soalnya. Ya. Cukuplah dari 5 tadi Anda ya ke 5 kan ya. Bagi kembangkan 10. Ya, kalau mau kembangkan ke 17 boleh. Ya. Oke. Nah, jadi ya desain ini ya itu tugas human resources development dan tugas manager. Saya mohon maaf ya. Banyak orang yang mengaku dia manajer pengalaman, tapi tidak mampu merefleksikan desain ya di dalam human resources development. Nggak mampu tuh. Nah, oleh karena itu Anda konsentrasi manajemen SDM harus mampu seperti itu ya. Oke. So, di dalam konteks ini ya. Jadi ini yang saya inginkan ya. Kemudian nanti dari sini ya aspek-aspek saja apa yang harus menjadi insurance policy-nya ya. Nah, aspek komunikasi, accountability, skill, alignment, measurement ya. Nah, ini mohon nanti Anda bisa menciptakan ini di perusahaan. Ya, nah nanti dibagi dari sini manpower, apa programnya, ya apa operasionalisasinya. Tapi perlu dulu ini ya. Nah ini bisa dipakai. Karena ini sudah saya lihat dari beberapa perusahaan MNC ya, sudah seperti ini. MNC. Ya sayang di Indonesia belum ada MNC ya. Nah, jadi saya lihat dari beberapa MNC seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, akhirnya kita mampu menciptakan sistem manajemen mutu terpadu. Ya. Nah ini, jadi harus terpadu, ya, jangan parsialistik, ya. Nah jadi sistem manajemen itu, ya, tingkatan 1, ya, yaitu membuat perencanaan dan kebijakan. Ya, ini nggak mudah ini. Ya, membuat perencanaan dan kebijakan. Sebab kebijakan yang kita tetapkan sekarang harus mengikuti prinsip-prinsip ya strategi bisnis. Nah, coba apa nih? Coba kebijakan yang sekarang nih. Ya. Nah, jadi tadi kebijakan keputusan strategi harus menjadi arah, harus bisa menciptakan budaya organisasi yang produktif ya, yang melahirkan ya budaya kerja yang atraktif misalkan ya, kemudian mengorientasikan pada mutu ya. Nah, kemudian manajemen prosedur ya. Nah, jadi interpretasi dari kebijakan ya, kemudian pengembangan prosedur tadi ya. Saya pernah diminta ya untuk merancang prosedur operasional ya Kadin ya, mulai dari job description, job specification, kemudian
program bagaimana koordinasi dan sebagainya, dan itu ternyata hampir 800 halaman tuh kita buat. Ya. Nah, dari seluruh lini yang ada ya, manajemen, prosedur. Nah, jadi sudah terinci. Ya, jadi setiap manajer dia punya pegangan. Ya. Oke, ya. Kemudian tugas peningkatan mutu ya, jadi mengikuti prosedur ya. Jadi kadang-kadang kita itu ya tidak taat ajas, ya, tidak taat ini adaptasi terhadap penyesuaian kondisi di lapangan ya. Nah jadi ini. Nah sekarang misalkan satu contoh, Anda tadi bicara COVID ya, bagaimana kita menetapkan prosedur yang betul-betul adaptif terhadap kondisi pandemi sekarang. Ya, nah, jadi saya sudah contoh di kami. Bagaimana COVID ini akan menjadi hambatan nggak terhadap proses pendidikan? Ya, ternyata setelah saya evaluasi tidak. Ya, kata siapa COVID ini menghambat proses pendidikan? Ya, di USUS D3 kita. Apa buktinya? Kami sekarang tiap minggu sidang sekarang. Ya. Tiap minggu sidang sekarang. Ya. Agenda kami itu setiap minggu sekarang sidang. Malahan kekurangan waktu untuk mengalokasikan sidang. Satu. Yang kedua, ternyata ya kami bisa upayakan sidang itu bisa cepat. Yang dulu ya terus terang misalnya UP ya, seminar UP. Dulu 1,5 jam, sekarang 1 jam maksimum. Ya. SHP dulu hampir 2 jam, sekarang 1 jam maksimum. Tertutup dulu ya 1,5 jam, sekarang 1 jam gitu. Terbuka dulu 2 jam, sekarang 1 jam semua. Jadi akhirnya apa? Peserta mungkin banyak sekarang. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa? Karena kita ya mendesain kembali tentang prosedur, ya, bagaimana kita meningkatkan layanan. Ternyata dengan COVID layanan lebih bagus. Karena Anda tidak lagi terganggu oleh waktu dan jarak. Betul nggak? Ya. Saya nggak tahu nih di record saya sekarang yang ikut kuliah banyak, tapi nggak tahu apa ada nggak orangnya. Tapi di daftar saya pesertanya banyak. Nah itu terserah Anda ya. Kalau hanya ingin hanya nongol sebentar lalu selesai sudah ya. Tapi menurut saya tidak terjadi hambatan. Jadi ketika kita bisa menciptakan manajemen dan prosedur yang adaptif terhadap perubahan, ternyata bagus. Ya. Contoh lagi ya, waktu sebelum COVID ya, yang ikut wisuda, ya artinya sudah lulus gitu. Dulu kami paling bisa 1 tahun itu ya menghasilkan tidak lebih 20. 1 tahun nih. Ya. Sekarang alhamdulillah saya 1 tahun sekarang bisa menghasilkan 40 dalam COVID ini. Ya. Nah, jadi jangan kita ya tadi karena COVID maka begini. Ah, itu bukan S3 itu, ya. Nanti Prof, dalam aspek kualitasnya gimana Prof? Mungkin tidak terhambat, tapi dalam aspek kualitas mungkin berbeda ya Prof ya? Lebih bagus. Karena prosesnya lebih kan berbeda nih. Lebih bagusnya apa? Karena dia mengirimkan file itu ya sebelumnya itu kan melalui email. Jadi kami yang sekarang repot, terus terang aja mahasiswa lebih bagus sekarang. Dulu saya bimbingan ya paling sampai tertutup itu beberapa kali saja. Sekarang korespondennya hampir 2 kali lipatnya.
Ya. Ini juga senang Prof begini Prof. Iya, tapi saya lihat yang sekarang saya ngaji kuliah nggak ada yang aktif, yang ngomong seorang dua orang aja tuh, yang lainnya kepada kemana? Hadir Prof. Yang lain malu-malu dia Prof. Nah, ini yang nggak bagus. Padahal sekarang itu mudah ya. Anda ngomong tidak berhadapan muka dengan saya, jadi tidak ada rasa takut kan ya, tidak ada rasa stres kan ya. Nah, harusnya dimanfaatkan nih. Ya. Ini, jadi saya terus terang aja ya, kata Anda kopi itu enggak, justru kami sekarang ya, kualitas lebih bagus karena lebih intens dia bimbingan dengan saya. Ya. Hanya tingkat perceraian meningkat ya Prof ya. Nggak tahu cuma ya. Di Bandung katanya begitu Ya, Prof. itu mah nggak tahu lah itu mah ya. Saya kan nggak meneliti tentang itu ya. Ini mah kaitan pendidikan aja ya. Jadi spektakuler. Ya. Nah, nanti kalau Anda bias kualitas itu tergantung Anda sebetulnya ya. Kalau Anda ingin menghasilkan kualitas yang lebih baik, tentunya Anda lebih intens ya, lebih mendalami. Tapi kalau Anda ingin cepat ya, dengan tindak kualitas itu urusan Anda ya. Tapi tetap standar kelulusan kami tetapkan. Ya. Pada COVID dan belum COVID, standarnya kita tidak turunkan standar kualitas. Tapi yang kita tingkatkan adalah manajemen dan prosedurnya. Ngerti nggak? Nah, jadi itu ya. Dimanfaatkan ya. Dulu terus terang aja, kalau saya mau tetapkan mau tertutup, waduh Pak, jangan dulu Pak. Kami belum siap mental Pak. Sekarang nggak ada lagi. Saya tetapkan seminggu, pada ikut semuanya. Ya. Nah, jadi tidak ada lagi jawaban siap, belum siap mental, Pak. Ternyata memberikan nilai positif. Ya, oke ya. Nah, ini tahapan mutu saya lewat. Nah, jadi saya nanti ya, ketika kita bicara tentang mutu, ya, maka prinsipnya di sini. Ya, prinsipnya apa? Ini akan berputar pada porosnya. Ya, dia akan berputar pada porosnya, ya. Dari waktu ke waktu terus dia snowballing. Ya, snowballing, ya. Dia putar terus snowballing. Seiring dengan snowballing, dia akan memberikan implikasi terhadap nilai. Ya, jadi dia akan snowballing, ya, akan berimplikasi terhadap nilai. Nah, pada saat proses snowballing itu terrefleksilah, terciptalah yang namanya di situ continuous improvement. Ya. Terciptalah continuous improvement. Ya, contoh di gold, ya. Pertama productivity. Ya. Tapi tahap berikutnya produktivitasnya akan naik. Implikasinya kualitas akan naik, service akan naik. Jadi tidak stuck di situ, tidak berputar-putar di sini turnaround ya, tapi increasing return. Begitu juga ya yang di pendukungnya, human resource development, staffing-nya, employee opportunity-nya, dia terus berputar. Seiring dengan ini dia akan memperbaiki ya strukturnya terus tadi ya, restrukturisasi, revitalisasi, reaktualisasi, reengineering ya. Nah, terus size-nya ya, perusahaan itu makin besar ya. Semula dari 1 SBU sekarang menjadi contoh Astra ya. Astra itu dari 1 SBU tuh. Sekarang menjadi 131 SBU. Ya, dia naik ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi dia akan seiring dengan ini ya, dia akan berputar pada porosnya. Nah, kalau kita jabarkan dalam Renstra ya. Jadi strategi MSDM ya. Nah, rencana strategi SDM, dia akan menjadi titik ya sentral ya, sehingga pergerakan ini akan menjadi on the right track. Jadi kalau saya gambarkan kurva XA, ini adalah range-nya ya. Nah, dia akan berputar, membesar
Apa? Waktu bergeser, V akan naik. Ya, values akan naik. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya ya di bagaimana contoh standar kepegawaian yang ingin kita perbaiki dengan itu mutu. Contohnya ini ya. Visi perusahaan, kebutuhan stakeholders ya. Ini akan menjadikan dorongan terhadap standar pegawai. Ya. Nah, standar pegawai ini semua mulai dari restrukturisasi, observasi, pengangkatan pegawai terus ya akan dievaluasi dari waktu ke waktu. Ya, jadi tidak tetap, tidak given, tapi menjadi sesuatu yang kontinu. Ya, betul. Ya. Ini saya sudah beberapa contoh kan ya, sistem mutu internal seperti apa. Nah, ya. Ini ya. Oke. Nah, nampak sekali tuh. Ini kayak teori Kaizen ya, yang dari konsep Jepang ya. Continuous improvement. Ya. Standar ini upstream management terus dia naik ya. Jadi standarisasi itu tidak berbicara given tapi terus ini ya, dan orientasinya adalah kualitas ya. Oke, tuh baik ya, karena di sini ini gambar-gambarnya ya. Nah, ini contohnya ya dari Kaizen ya, sistem penjamin mutu internal itu ya, dari kebijakan yang menjamin mutu, manual jaminan mutu, standar jaminan mutu, dokumen jaminan mutu, pelaksanaan jaminan mutu, audit jaminan mutu, tindakan jaminan mutu, balik lagi ke sini. Tapi ini akan termodifikasi ya, disempurnakan. Terus dia seperti itu. Nah, makanya Jepang ini ya sebagai satu prototipe untuk selalu meningkatkan mutu. Quality insurance. Ya. Begitu hebatnya Jepang. Oke, itu saja karena di sini sudah azan ya. Kalau di sana udah azan belum? Belum, Lagi Prof. baru, Prof. Oh, belum ya? Belum. Duluan Bandung ya? Iya. Dulu Iya. Berapa menit bedanya? 30. Bandung dengan sana 30 menit? Beda sholatnya. Enggak lah, Ya, sholatnya 20 nggak sampai ini lah, sudah 15. ya, karena ini di kami sini saya harus mulai berhenti kalau azan itu ya. Kita akhiri di sini. Nanti kuliah lagi jam 1 ya? Ya, Prof. Iya, Prof. Ya, saya akhiri dulu untuk MSDM berbicara tentang upaya perbaikan mutu. Nah, saya berharap ya ini signifikan sekali. Seiring dengan Anda mengikuti studi ya, maka konsekuensi yang utama terjadi pergeseran mutu. Jangan sampai nanti sebelum dan sesudahnya malahan mutunya declining. Saya harap ya sebelum dan sesudahnya muncullah prinsip increasing return. Ya, dan increasing return-nya signifikan. Ya, jangan sampai increasing return-nya tidak signifikan, tapi saya berharap signifikan. Karena inilah yang akan memberikan nilai ya bagi Anda. Ya, baik nilai untuk pribadi, keluarga, lingkungan, organisasi, bahkan bangsa dan negara. Itu saja ya mengantar untuk ini. Kita lanjut pada baik. Saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai nanti jam 1 ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Collab ya. Collab ya. Foto. Makasih ya, Prof. Udah dipoto kan? Oh ya, nanti sekaligus aja lah. Hari ini nanti digabung ini ya absennya ya. Oke.